Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kaderian Wedananta Ardi. Saya nomor absen 9, pemasaran D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS perilaku konsumen. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 A, yaitu jelaskan tahapan dalam model pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, pencarian informasi atau konsumen di mana mencari informasi tentang produk, terus atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Terus yang kedua yaitu evaluasi alternatif, di mana konsumen menilai berbagai pilihan produk atau layanan yang berdasarkan kriteria seperti kriteria seperti harga, kualitas, dan merek. Terus yang ketiga yaitu pilihan pembeli, di mana konsumen memilih untuk produk atau layanan yang dianggap paling sesuai setelah mengevaluasi alternatif yang ada. Terus yang terakhir yaitu pembelian, di mana konsumen melakukan pembelian produk atau layanan yang dipilih oleh evaluasi pasca pembelian, dan setelah itu membeli mereka dan memungkinkan memberikan umpan balik yang mempengaruhi keputusan atau pembelian di masa depan. Baik, pertanyaan nomor 1 yang B yaitu mengapa memahami tahapan ini penting bagi pemasaran dan berikan contoh strategi pemasaran yang sesuai untuk setiap tahapan. Memahami tentang tahapan perjalanan pelanggan atau consumer journey penting bagi pemasaran karena setiap tahap memerlukan pendekatan yang berbeda. Contohnya yaitu strategi pemasaran, di mana yang pertama yaitu pertimbangan di mana strategi ini mempunyai kampanye seperti iklan online, konten media sosial. Terus yang kedua yaitu pertimbangan atau consideration, di mana strategi materi konten yang mendalam suatu pada ulasan produk. Terus yang ketiga yaitu keputusan atau decision atau strategi penawaran khusus uji coba untuk suatu produk. Terus yang terakhir yaitu aksi, di mana strategi ini membeli langsung peringatan atau stok yang terbatas. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2 yang A. Mengapa kelompok referen penting dalam pengambilan keputusan konsumen, dan berikan contoh bagaimana opini kelompok referen yang dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Nah, jadi kelompok referen penting dalam pengambilan keputusan kepada konsumen karena mereka memberikan acuan atau standar bagi individu yang mempunyai opini. Kelompok referen yang dapat mempengaruhi preferensi atau konsumen melalui pengaruh normatif dan informatif. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan 2B. Bagaimana dinamika keluarga dapat mempengaruhi suatu keputusan pembeli, dan jelaskan peran individu dalam konteks keputusan keluarga. Jadi, di mana dinamika keluarga dapat mempengaruhi keputusan pembelian melalui interaksi antara anggota keluarga, peran individu, dan dinamika kekuasaan. Individu dalam keluarga memungkinkan memiliki preferensi atau nilai atau peran yang mempengaruhi keputusan dan pembelian, dan di mana interaksi ini dapat menciptakan dinamika yang kompleks dalam menentukan pilihan suatu layanan. Nah, lanjut pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan nomor 3A, yaitu di mana jelaskan konsep difusi inovasi dan bagaimana hal ini terkait dengan pengambilan keputusan konsumen. Jadi difusi inovasi merupakan
suatu proses penyebaran suatu ide, produk, atau inovasi baru dalam masyarakat. Di mana konsep ini dikemukakan oleh Alfred Rogers dan mencakup 5 tahap. Yang pertama itu pengetahuan, persuasi, keputusan, dan implementasi dan konfirmasi. Terkait dengan pengambilan keputusan konsumen, tahap keputusan dalam difusi inovasi menunjukkan bahwa konsumen merupakan pertimbangkan penerimaan atau penolakan terhadap inovasi sebelum mengadopsinya, yang dimana keputusan konsumen dipengaruhi oleh faktor seperti manfaat, risiko, dan opini dari orang lain dalam jaringan sosial mereka. Lanjut pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan 3B. Apa peran pemasaran dalam mempercepat proses difusi inovasi? Jadi, pemasaran memiliki peran penting dalam mempercepat proses difusi inovasi. Mengapa begitu? Karena dengan meningkatkan kesadaran, minat, dan adopsi produk atau layanan dalam strategi pemasaran yang efektif dapat merangsang penerimaan inovasi oleh konsumen. Lanjut pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan 4A. Jelaskan hubungan antara persepsi konsumen dan proses pembelajaran dan bagaimana penggunaan stimulasi dapat mempengaruhi suatu persepsi. Jadi begini, persepsi konsumen dan proses pembelajaran saling terkait dalam konteks pengambilan keputusan konsumen. Nah, di mana proses pembelajaran ini mempengaruhi cara konsumen untuk mempersepsikan informasi, stimulasi seperti iklan atau pengalaman produk dapat mempengaruhi suatu persepsi dengan memicu proses pembelajaran. Baik, pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan 4B. Bagaimana seorang pemasar bagaimana Anda akan merancang kampanye untuk memaksimalkan pembelajaran suatu konsumen tentang produk baru. Jadi untuk merancang suatu kampanye yang efektif, maka perlu kita akan adanya fokus pada konten edukatif yang menyoroti manfaat produk baru secara jelas, yang dimana gunanya media sosial, blog, dan materi visual menarik untuk menjelaskan fitur unik seperti solusi yang cara produk dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Baik, pertanyaan nomor 5A. Jelaskan teori motivasi yang dapat digunakan untuk memahami dan merancang suatu strategi pemasaran yang efektif. Jadi salah satu teori motivasi yang relevan dalam merancang strategi pemasaran adalah yaitu teori motivasi Hegi Herbeck, di mana teori ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memotivasi karyawan seperti prestasi dan tanggung jawab, serta faktor yang dapat menyebabkan ketidakpuasan seperti kondisi kerja yang buruk. Dalam konteks pemasaran, pemahaman terhadap motivasi konsumen dapat membantu merancang strategi yang menekankan manfaat produk atau layanan, di mana untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Terus menciptakan pengalaman positif seperti yang dapat meningkatkan suatu loyalitas. Baik, lanjut pertanyaan yang 5B yaitu yang terakhir, yaitu bagaimana peran emosi dalam memotivasi suatu konsumen, dan berikan contoh bagaimana emosi dapat digunakan dalam iklan atau promosi. Jadi emosi ini sangat bermain dalam peran kunci dalam suatu memotivasi konsumen, karena seringkali keputusan pembeli didorong oleh perasaan. Contohnya, iklan yang membangkitkan rasa kebahagiaan, kepercayaan diri, atau kenyamanan dapat meningkatkan emosional dengan merek. Terus, dengan memahami emosi target audience, jadi pemasaran dapat merancang kampanye yang menciptakan pengalaman positif dan meningkatkan daya tarik emosional dan memotivasi konsumen untuk memiliki suatu produk atau layanan yang tertentu, ingin mempunyai produk yang kita sedang promosikan seperti itu. Baik, sekian dari jawaban saya. Mungkin
Dari salah kata saya tutup dengan Parama Santi. Terima kasih. Om Santi 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 Om.